Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Nurrahma dari kelas 4 EB 16 dengan NPM 26219304. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu keselarasan tujuan. Yang pertama yaitu ada perilaku dalam organisasi. Perilaku atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam organisasi pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen, sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya, tindakan-tindakan individu, dalam hal ini yaitu karyawan, yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu keselarasan tujuan. Di dalam keselarasan tujuan terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. Tujuan karyawan tidak selalu sama dengan tujuan perusahaan, sehingga harus ada pengendalian internal. Keselarasan tujuan dipelajari karena di dalam SPM ini, perusahaan perlu memastikan bahwa tujuan perusahaan itu dimengerti oleh karyawan, sehingga karyawan dapat menyesuaikan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Perusahaan mencari karyawan yang bersedia mengikuti atau mendukung tujuan perusahaan. Ketika semua proses wawancara dan proses lainnya lulus dan menandatangani dokumen kontrak kerja, maka karyawan sudah di posisi siap untuk mengikuti tujuan perusahaan. Jika karyawan sudah tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, maka ikuti prosesnya untuk mengganti SDM yang baru dan lihat pertimbangan lainnya, karena apabila dipaksa, pekerjaannya atau hasilnya tidak akan optimal. Selanjutnya, yaitu SPM yang baik harus mampu mempengaruhi perilaku manusia, dalam hal ini karyawan, dengan sedemikian rupa, sehingga karyawan memiliki tujuan yang selaras dengan perusahaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan karyawan ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan harus bisa memotivasi karyawan agar tujuan karyawan bisa selaras dengan perusahaan. Misalkan, jadi manajer senior menginginkan mencapai tujuan perusahaan, dan karyawan juga memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Maka, perusahaan perlu mencari cara-cara agar menselaraskan tujuan dengan karyawan. Ada satu cara yang bisa dipakai manajemen. Bagaimana karyawan bisa diarahkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi. Contohnya, jika organisasi tidak dapat keuntungan, maka perusahaan juga tidak bisa membayar gaji. Maka, otomatis karyawan dapat menyesuaikan tujuan mereka dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang resmi untuk mendukung tujuan perusahaan. Maka terdapat perencanaan yaitu dalam bentuk aturan formal yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan mengatakan target tahunan ini sekian miliar. Tentunya ini perlu penyusunan anggaran dan perlu membuat laporan setiap divisi. Jadi, sistem formal itu terdiri dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, dan laporan. Selanjutnya yaitu sistem informal, yaitu sistem yang berdimensi atau hubungannya hanya antar pribadi yang ditunjukkan pada sistem formal, yang tidak ditunjukkan pada sistem formal. Contohnya yaitu etos kerja, gaya manajemen, dan budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama yaitu ada faktor internal, yaitu karyawan yang menilai perusahaan, apa yang dilakukan perusahaan baik untuk karyawan dan masyarakat. Jika tidak sesuai, maka tujuan itu akan dipertanyakan. Selanjutnya ada faktor eksternal yang merupakan mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan harus menyesuaikan norma yang ada, tidak hanya yang terdapat di dalam perusahaan, tetapi juga masyarakat sekitar yang memperhatikan. Jika perusahaan tidak sesuai dengan norma yang ada, maka masyarakat dapat melakukan hal yang bisa menghambat perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.